Oke, langsung gua kasih spoiler aja. Harus diakui kalau performance di iPhone 14 ini nggak kaleng-kaleng. Lebih baik dari Galaxy S23. Dan terbukti dari beberapa tes yang gua lakuin, salah satunya gaming. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh sih bedanya? Terus gimana dengan desain feel, layar, baterai, kamera, dan lainnya? Yuk kita cari tahu. Buat desain belakang, Samsung lebih bersih sih dengan 3 bulatan lensanya yang tanpa dikotakin lagi kayak iPhone untuk kamera modul. Terus untuk jiplakan sidik jari di Samsung lebih minim ya, sedangkan iPhone karena agak glossy, samar-samar masih kelihatan. Bahkan di logo Apple-nya ini lebih jelas lagi. Oh ya, buat kalian yang suka mainin HP sambil ditidurin gini, di iPhone bakal lebih goyang ya dibanding Samsung nih, terutama di bagian kiri atas. Yang mana di Samsung cukup minim dia. Cuma ya kalau dipakein casing nggak bakal masalah kok. Lanjut ke bagian depan yang sama-sama punya ukuran 6,1 inch dengan punch hole di Samsung dan notch di iPhone. Untuk bezel, kalau diperhatiin lebih detail, lebih tipis di Samsung. Dan overall, gue berasa lebih lega aja layarnya dibanding iPhone. Oh ya, penempatan tombol agak beda di sini. Power dan volume button itu ada di kanan buat Samsung, sedangkan iPhone dia dipisah gitu ya. Yang mana volume itu di kiri dan ada tambahan tombol silentnya. Buat feel genggam lebih nyaman di Samsung karena framenya lebih ngelengkung dibanding iPhone yang bener-bener flat dia dan berasa cukup tajam. Tapi nggak sampai yang bikin sakit gitu ya, lebih ke nggak nyaman aja sih buat gua. Oh ya, buat unboxing iPhone 14 warna baru si kuning ini bisa cek live streaming gua di sini guys. Kedua HP ini sama-sama punya layar yang bagus, OLED, AMOLED. Tapi yang bikin gua ilfeel nih adalah refresh rate 60Hz-nya di iPhone. Oke, gini. Jadi kalau kalian nggak punya gadget lain dengan refresh rate 120, 60Hz di iPhone ini sih nyaman-nyaman aja dipakainya. Tapi kalau kalian punya HP, tablet, atau gadget lain yang 120Hz, saat pindah ke iPhone bakal berasa agak patah-patah gitu. Kesannya lambat dan gak enak sih. Untuk kecerahan maksimal, jelas Samsung lebih baik dengan 1750 nits dibanding iPhone yang cuma 1200 aja. Terlihat nih ya, saat kita jalanin konten HDR, layar di Samsung lebih terang dan gue berasa sedikit lebih keluar warnanya, plus kontras juga. Kalau di outdoor gitu juga berasa sih Samsung lebih terangan. Terus buat pecinta always on display, jangan kegocek ya. iPhone itu yang ada always on display-nya itu baru di 14 Pro. 14 biasa ini belum ada. Jadi kalau kalian butuh AOD, jawabannya ada di Galaxy S23. A15 Bionic versus Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Dan 3200-an mAh versus 3900 mAh. Kira-kira mana yang performance-nya paling cihuy, baterainya paling awet, dan suhunya paling adem? Jadi di sini gue bakal lakuin 4 tes yang mana gue kagak masukin Antutunya ya, karena hasil dari iOS dan Android itu nggak bisa dibandingin. Antutu sendiri udah jelasin ini di website mereka. Untuk tes pertama, 6 kali jalanin Geekbench 6 ya. Hasilnya terlihat dari sisi skor iPhone lebih tinggi untuk single maupun multi-core. Terus untuk stabilisasi juga penurunan iPhone sedikit lebih baik dibanding Samsung. Untuk suhu dan baterai pun iPhone lebih mantap di sini. Lanjut ke tes recording 4K selama 30 menit di mana iPhone lebih memakan daya 2% dibanding Samsung. Sedangkan nonton YouTube selama 30 menit ini sama-sama berkurang 3%. Terakhir, tes pamungkas 3D Max Warp Drive Extreme Stress Test. Galaxy S23 punya skor tinggi di 3700-an, berbanding 2900-an di iPhone. Tapi untuk stabilisasi kebalikan ya, 52% dengan 70%. Dari sisi suhu, iPhone lebih adem di 42,9 derajat. Akhirnya, sisa baterai kedua HP ini cukup tipis ya, 66% di Samsung dan 65% di iPhone. Tapi kalau dilihat secara konsumsi mAh, iPhone masih lebih irit. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan gamingnya bang? Untuk ini, gue tes Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Yang
hasilnya cukup impresif. Dapat FPS rata-rata di 59,1. Rata atas dari awal sampai akhir. Untuk turunan tajam di tengah ini bisa diabaikan ya. Itu saat gue lagi teleport. Dan yang kedua, cupunya gue nih kelelep di air. BTW gue main selama 15 menit dan baterai berkurang 6% dengan suhu agak panas di 42,5 derajat. Dan perlu diingat, gue main dengan wifi-nya on. Dan sebagai perbandingan, di tes Galaxy S23 gue sebelumnya, selama 15 main juga nih, dapat FPS di 53 dengan suhu mirip-mirip di 43,1. Kayaknya kita emang patut mengapresiasi chipset Apple tahun lalu yang masih bagus juga performanya dalam ngegame berat. Dari sisi warna udah pada tau lah ya kalau Samsung lebih saturated tapi nggak yang lebay. Sedangkan iPhone mendekati natural. Untuk detail Samsung lebih dapat di sini. Kalian bisa lihat ya tekstur langit-langitnya di atas itu, terus dynamic range pun sedikit lebih baik di Samsung. Di samping itu, overall foto-fotonya lebih terang ya. Bisa dilihat dari daun-daun di samping dan bagian ujung sana. Untuk iPhone sedikit lebih gelap. Dan lanjut kita ke foto selfie, dynamic range lebih baik di iPhone. Terlihat di gedung belakang, lebih kontras juga dan mendekati asli nih. Sedangkan di Samsung agak keunguan, tapi detail muka sama-sama baik. Terus kalau udah ngomongin zoom, Samsung lah juaranya dengan tambahan lensa telefoto. Dari zoom 3 kali aja udah mulai kelihatan perbedaannya, apalagi kalau kita crop. Lanjut ke 5 kali, yang mana ini maksimal zoom di iPhone. Dan terakhir, ini adalah maksimal zoom di Samsung, yaitu 30 kali. Buat portrait, walaupun lebih natural di iPhone, tapi menurut gua lebih menarik foto di Samsung. Lebih glowing aja, dan adanya telefoto tadi bikin lebih maknyus lagi buat dapat gambar kayak gini. Lanjut ke video, iPhone lebih warm dan Samsung cool. Dari sisi gambar, buat gue lebih menarik di iPhone sih. Coolnya di Samsung itu jadi berasa agak flat aja hasil videonya. Untuk video objek yang ada orangnya pun, warna kulit masih lebih dapat di iPhone yang lebih warm gitu. Untuk stabilisasi, kamera utama sama-sama baik ya. Kalau ultra wide masih lebih baik di Samsung. Kalian bisa lihat di iPhone masih berasa goyangannya dari hentakan kaki kita. Kalau zoom videonya gimana bang? Mentok 3 kali buat iPhone, sedangkan Samsung bisa 12 kali. Dan hasilnya masih bagus juga loh. Lanjut video selfie lebih natural di iPhone. Di Samsung kayak biasa nih, kalau ada cahaya terang di belakang, dia bakal keunguan gitu. Tapi selain itu aman sih, lebih tersamarkan. Buat dynamic range juga lebih baik di iPhone kalau kalian perhatiin gedung di belakang sana. Bang, IG story-nya gimana? Story direct antara iPhone sama Android. Nih, kalian bisa lihat perbedaannya. BTW settingan highest upload quality-nya udah sama-sama gue aktifin ya di kedua HP ini. Ayo, kalian tim mana nih? Lanjut untuk low light, dari sisi warna Samsung lebih akurat. Gedung Fullerton ini lebih kekuningan menyerupai aslinya. Sedangkan iPhone agak pucat. Habis itu untuk foto menjelang malam, tekstur awan di Samsung juga lebih baik ya dibanding iPhone. Terus untuk night mode-nya bisa dilihat Samsung menghasilkan gambar yang lebih terang. Sebenarnya ini plus minus sih. Ada yang lebih suka terang, ada juga yang agak gelap, sehingga feel malamnya masih dapet. Kalau selfie yang super low light ini bisa gue bilang di Samsung gambarnya lebih dihalusin kayak cat air gitu. Sedangkan di iPhone noise-nya lebih berasa banget, banyak bintik-bintik di gambarnya. Selebihnya buat gue sama-sama bagus kok foto-foto malam kedua HP ini. Oh ya, sekarang video nih, dari sisi warna mirip kayak foto. Samsung lebih akurat ya, sedangkan iPhone cenderung lebih flat. Bisa dilihat dari logo Bank of China ini yang aslinya warna merah. Di gedung ini juga terlihat bayangan dari lampunya lebih realistis di Samsung. Sedangkan iPhone terlalu datar. Buat flare nggak usah ditanyain lagi. Samsung cukup minim di sini meredamnya. Buat iPhone ya gitu deh. Oke, sekarang ke kamera depannya antara iPhone dengan Samsung. Kalau video kamera selfie, barulah Samsung gue bilang cukup keok. Warnanya yang keungu-unguan dan detail gambar yang kayak rusak gitu nggak sih? Dalam menghandle cahaya di belakang pun juga tidak sebaik iPhone. Terakhir dari sisi stabilisasi, Samsung lebih baik ya untuk lensa utamanya maupun ultrawide.
Sebenarnya hasil ini mirip-mirip ya kayak video duel gua antara Galaxy S23 Ultra sama iPhone 14 Pro Max. Buat yang pengen tahu lebih lanjut karakteristik Samsung dan iPhone bisa cus ke sana. Oke, ada dua hal yang pengen gua highlight di sini. Yang pertama, security-nya, di mana iPhone pakai Face ID, sedangkan Samsung fingerprint. Akhir-akhir ini gue lebih demen Face ID ya, karena untuk sekarang di Singapura udah nggak diwajibin lagi pakai masker. Jadi tinggal angkat HP tuh swipe ke atas aja, udah ke unlock sendiri, simple. Beda kalau zaman dulu waktu masih pakai masker, jelas fingerprint lebih akurat buat unlock dibanding Face ID yang kadang suka nggak kebuka. Habis itu yang kedua, speakernya. Kayak biasa untuk kesimpulan, gue kasih poin untuk topik-topik yang unggul sesuai sama preferensi gue. Sekali lagi ingat, menurut preferensi gue. Ngapain lagi kayak tadi? Yaudah, gue bikin cepet aja ya. Desain dan feel, Samsung punya desain belakang yang lebih clean dan kekinian. Terus feel genggamnya lebih enak. Jelas poin ini buat Samsung. Display pun juga Samsung ya. Hal yang paling penting buat gua di sini adalah refresh rate 120Hz di Samsung yang sulit dikalahkan kalau dibandingkan sama 60Hz-nya iPhone. 3. Performance dan battery, iPhone. Sebenarnya ya, kedua HP ini tuh udah sama-sama powerful. Apalagi kalau cuma jalanin aktivitas normal sehari-hari. Tapi kalau udah menyangkut ngegame berat kayak Genshin Impact rata kanan, iPhone 14 punya performance yang lebih baik. Sedangkan dari sisi baterai menurut gue mirip-mirip kali ya. Dari tes-tes kita tadi selisih 1% aja. Cuman itu kalau dilihat dari persentase. Tapi kalau dilihat dari konsumsi baterai secara mAh dengan kapasitas baterainya, iPhone lebih hemat. Yang keempat, kamera Samsung. Kecuali buat kamera selfie. Bukan jelek juga sih, tapi emang iPhone lebih baik menurut gua. Sisanya kayak stabilisasi, fleksibilitas ngezoom, low light juga, dan lain sebagainya. Samsung jagoan gua. Cek ke belakang lagi ya buat detailnya. Untuk hal lainnya, iPhone. Poin ini lebih ke personal aja sih. Gue lebih demen Face ID dibanding fingerprint. Dan speaker yang lebih bagus juga menurut kuping ala kadarnya gue ini. Oh ya, di sini gue nggak ngomongin iOS versus Android ya, karena itu topik panjang sendiri. Komen aja kalau teman-teman pengen gue bahas itu. So, kalau ditanya mana preferensi gue? Dari skor tadi kejawab ya Samsung. Sekali lagi ingat, menurut preferensi gua. Kalau kalian nggak setuju, silahkan dihitung sendiri sesuai sama kebutuhan dan kesukaan masing-masing. Oh ya, ini dengan catatan kalau kalian cuma peduliin HP-nya aja ya, tanpa omongin ekosistem. Kalau kalian udah ada di salah satu ekosistem, bakal lebih nyambung kalau kalian pakai gadget. Pakai gadget di ekosistem yang sama, karena interaksinya bakal lebih mulus dibanding yang beda ekosistem. Terakhir, buat kalian yang masih haus sama konten Samsung Galaxy S23 Compact ini, bisa tonton video di sini ya guys, dimana gue share keseharian gue sama HP-nya dari pagi banget sampai malam. Dijamin puas nontonnya, terbukti tuh banyak yang suka. Makasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!